Kira-kira WordPress itu bisa ngapain aja sih? Kita akan kupas tuntas WordPress. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang WordPress. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang PHP. Bukan pemberi harapan palsu ya, tapi bahasa pemrograman PHP dari sisi landing page-nya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang WordPress. Kira-kira WordPress itu bisa ngapain aja sih? Kita akan kupas tuntas WordPress. Namun, sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan like ataupun share video ini. Dan jika teman-teman merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, ngomong-ngomong tentang WordPress nih, jadi WordPress itu kan CMS ya, dan dapat kita ketahui bahwa CMS itu sebenarnya pasti sudah menyediakan fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Fitur pertama di WordPress adalah teman-teman bisa membuat halaman sendiri. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat halaman karir, atau ingin membuat halaman tentang biografi, atau membuat halaman tentang diri teman-teman sendiri, teman-teman bisa bikin halaman gitu ya. Lalu yang kedua, bisa bikin post. Jadi page sama post agak sedikit berbeda ya. Kalau page itu benar-benar halaman, URL-nya pun beda. URL-nya itu memang benar-benar spesifik menggunakan judul, bisa kita custom gitu ya. Tapi kalau artikel itu nanti biasanya ada slash-nya. Slash-nya itu di depan diawali dengan post gitu. Lalu untuk artikel sendiri itu cocok untuk sesuatu yang sifatnya berita. Nah, sifatnya berita atau kegiatan dan lain-lain ya. Lalu yang selanjutnya yang ada di WordPress adalah manajemen media. Jadi kalau teman-teman habis upload sesuatu di WordPress, misalkan upload gambar, upload apalagi ya, video dan lain-lain, nah teman-teman akan masuk ke kelola di manajemen media. Nah, selanjutnya juga di WordPress itu teman-teman bisa manajemen user. Enak ya? Udah ada manajemen usernya. Ada level subscribe sampai level ke author ataupun ke administrator. Dan yang paling penting di WordPress yang biasa menguatkan dari sisi WordPress itu adalah bisa manajemen theme dan manajemen plugin. Itu ya. Kalau manajemen theme itu berarti ya teman-teman bisa merubah theme-nya atau merubah tampilannya gitu. Tapi kalau plugin itu bisa memberikan tools tertentu di WordPress. Nah, kita mulai bahas satu-satu tuh. Jadi misalkan manajemen theme ya, yang seperti saya sebutkan. Jadi manajemen theme itu teman-teman bisa saja menggunakan theme yang tersedia. Banyak banget ya. Theme yang tersedia di WordPress itu banyak banget. Ada yang modelnya news, ada yang education, ada yang modelnya history, ada yang modelnya traveling, dan lain-lain. Teman-teman bisa searching aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa buat sendiri. Nah, itulah kenapa tadi saya suggest di landing page PHP. Paling tidak, ketika teman-teman sudah belajar landing page PHP, teman-teman belajar dari segi front end-nya juga ya, terutama di HTML, CSS, JavaScript, teman-teman paling tidak bisa membuat sendiri atau meng-custom sendiri theme yang teman-teman butuhkan. Jadi misalkan, wih, saya pengen nih, theme-nya tuh kurang lebih bentuknya seperti ini, tapi saya nggak mau seperti ini, ingin saya custom. Saya custom misalkan header-nya itu seharusnya nggak begini, lalu misalkan di bagian post-nya itu nanti terbelah menjadi beberapa bagian dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa buat sendiri. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan theme builder. Ini kalau teman-teman ingin meng-custom tapi nggak perlu modding. Sesederhana itu, menggunakan theme builder. Theme builder itu sendiri ada beberapa yang bisa teman-teman gunakan. Pertama ada Elementor, ada yang kedua ada Divi atau VD ya, saya lupa. Nanti kita cek ya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan di antara dua itu ataupun yang lainnya juga bisa. Theme builder tuh kenapa saya bilang bisa sangat membantu banget dan tanpa modding. Jadi theme builder itu biasanya sudah menyediakan tools-tools yang teman-teman bisa gunakan. Misalkan ingin menambah header ya, tinggal klik, drag, nambah tulisan, klik, drag, tambah button, klik, drag. Tinggal kita isi, kita atur paddingnya, kita atur marginnya, warnanya, garisnya, terus lengkung radiusnya dan lain-lain. Teman-teman sudah bisa meng-custom theme atau landing page teman-teman sesuai yang teman-teman harapkan. Itu terkait dengan manajemen theme. Lalu di manajemen plugin. Manajemen plugin itu ya seperti biasa teman-teman bisa menggunakan yang tersedia. Lah lumayan banyak kok. Baik itu untuk SEO, untuk security, terus untuk form dan lain-lain. Teman-teman bisa menggunakan yang sudah tersedia. Atau teman-teman bisa buat sendiri. Nah, itu sesuai dengan kebutuhannya karena plugin itu biasanya berhubungan dengan proses bisnis.
Kalau untuk yang sudah tersedia dan resmi, ya teman-teman bisa saja tinggal gunakan. Kayak SEO itu ada Yoast. Kalau untuk analitik ada Google Analytics, Google Kit. Nah itu teman-teman bisa langsung gunakan tanpa harus membuat. Tapi kayak misalkan, oh inputannya itu nanti bakal difilter, lalu ada ngirim email dan lain-lain gitu ya, spesifik sesuai dengan proses bisnis teman-teman, maka disarankan untuk teman-teman buat sendiri. Gitu. Nah, kira-kira kasus apa aja sih yang bisa diterapin di WordPress? Penting ya. Jadi, kasus yang pertama, ketika teman-teman punya acara kegiatan. Misalkan, acara kegiatan terkait dengan workshop gitu ya. Workshop seperti workshop ilmiah gitu ya. Ataupun conference. Ya, masa kita harus build dari awal ya? Kita gunain WordPress aja. Gunain WordPress lalu menggunakan theme builder, ya teman-teman bisa buat itu dengan cepat. Tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Iya kan? Atau ingin buat undangan pernikahan digital, ya kan? Jadi teman-teman bisa tuh membuat undangan pernikahan digital sendiri. Jadi ya kan saat ini kan sudah modelnya digital, orang-orang ada di tempatnya masing-masing, kita nggak mungkin ngirim undangan satu persatu. Teman-teman bisa banget membuat undangan pernikahan digital menggunakan WordPress, dan itu bisa menjadi bisnisnya teman-teman juga. Yang ketiga, official website company. Ini paling sering di request, official website company. Jadi daripada kita harus membangun dari awal pakai framework tertentu, kenapa nggak kita pakai CMS saja yang sudah benar-benar powerful di sana? Sudah bisa manage artikel juga, karena biasanya website company kan juga mengirimkan atau membuat artikel-artikel kan. Nah, kita bisa membuat official website company menggunakan WordPress. Dan bisa juga LMS. Misalkan teman-teman ingin membangun LMS menggunakan WordPress, itu juga bisa. Bahkan di satu kasus kalau nggak salah, teman saya pernah cerita, ada orang yang membuat plugin di WordPress itu untuk SIM RS. Bayangin loh, SIM RS pakai WordPress. Apakah bisa? Bisa. Apakah itu bagus? Belum tentu ya. Tergantung dengan proses bisnisnya teman-teman. Dan masih banyak banget kasus-kasus yang teman-teman bisa lakukan. Dan itu bisa jadi ladangnya teman-teman buat nyari cuan juga. Contohnya yang kayak tadi, undangan pernikahan digital. Itu hal sederhana yang bisa teman-teman kerjakan, tapi itu bisa menghasilkan sesuatu buat teman-teman juga. Dan pelajarinya juga nggak sulit gitu. Oke? Dari saya itu saja, terima kasih sudah menonton sampai ke detik ini ya teman-teman. Jangan lupa pelajari learning pad-nya, lalu pelajari juga WordPress-nya jika teman-teman ingin lebih lanjut terkait dengan WordPress. Nah, jika teman-teman merasa, saya butuh sesuatu nih Kak yang berbeda atau ingin ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, kita bisa berdiskusi di sana, atau teman-teman bisa join ke Su Community tentunya. Oke, dari saya itu saja, terima kasih banyak, saya akhiri, salam.